Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Jago Trik akan membahas mengenai tryout yang pernah kita lakukan. Ini adalah pembahasan untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 35 di video kita kali ini. Materi tentang manajerial dan sosiokultural ya. Langsung kita masuk di soal yang pertama. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Atau E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Kunci dari permasalahan ini adalah manajerial, membagi rekan kerja. Harus kita bagi sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan bidang keahliannya. Itu poin pentingnya. Jadi jelas jawabannya adalah saya akan membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Pasti tugas tersebut akan terselesaikan dengan baik. Lanjut nomor 2. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi oleh tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Di sini yang menjadi fokus adalah pilihan A sama D. Tapi yang paling penting di sini menunjukkan bahwasanya kekompakan kita adalah masalah tim adalah masalah bersama, sehingga harus diselesaikan secara tim juga. Jawaban yang D. Jangan terjebak dengan jawaban yang A. Lanjut di soal berikutnya, nomor 3. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Telah tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Untuk mencapai sebuah tujuan kelompok, maka yang harus saya lakukan adalah menstimulasi. Menstimulasi ini lebih luas dibandingkan dengan pilihan jawaban yang E, mengajak ya. Menstimulasi itu banyak cara, banyak tindakan, banyak langkah yang dilakukan. Jadi pilihan yang terbaik adalah kita menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Lanjut di pilihan soal nomor 4. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Atau E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Di soal nomor 4, di sini kalau ada teman atau rekan kita yang mencapai hasil yang baik, maka sebagai pribadi yang baik, kita harus memberikan apresiasi yang positif. Yang terbaik adalah saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja, menunjukkan bahwasanya kita mempunyai pribadi yang baik. Oke, di soal ini 1-35 ini saya akan buat. Kalau ingin berlatih teman-teman silakan klik saja di kolom deskripsi, tidak saya beri password. Silakan untuk berlatih teman-teman dalam menjawab soal manajerial dan sosiokultural ya, hanya untuk bahan belajarnya saja. Kita buat 35 soal, masing-masing soal nilai terbaiknya adalah 5 gitu ya. Nomor 5, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat, tentu sudah jelek ini. C. Saya tidak membutuhkan, juga kurang baik. Saya selalu mencatat, oke ini bagus. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Atau E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. E sudah nggak bagus, tinggal A sama D, gitu aja. Ya. Tapi yang terbaik di sini adalah yang D, hanya untuk mengambil keputusan. Bandingkan dengan A. Saya mencatat untuk pertimbangan, untuk sasaran, dan untuk deadline. Lebih kompleks. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut di soal berikutnya nomor 6. Di soal nomor 6 kita perhatikan soalnya, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf
dan saya sebagai pengontrol dan pengawasnya. Bagus ini. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Oke, C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Atau E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Ini adalah kompetensi manajerial yang diuji. Ada seperti ini, maka langkah kita adalah kita untuk tugas itu, kita delegasikan kepada semua staf kita. Tapi sebagai pemimpin, kita sebagai pengontrolnya. Kemudian sebagai pengawasnya. Jadi ya jawabannya terbaik adalah yang A. Lanjut di soal berikutnya, nomor 7 ya, pembahasan tryout-nya. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi, apakah dipenuhi atau tidak. Atau E. Selalu saya merasa terganggu dengan hal itu. Oke, di soal nomor 7 di sini ada gangguan semacam ada tamu, ada rapat, ada telepon. Tapi ingat, tamu, rapat, telepon semuanya tidak mempunyai pertimbangan masing-masing. Ada yang penting, tamu yang penting, ada yang tamu biasa. Telepon juga sama. Ada telepon yang bersifat penting, ada yang enggak. Oleh karena itu, langkah kita adalah saya akan selalu menyortir seberapa pentingkah hal tersebut terlebih dahulu. Kalau memang penting, kita dahulukan. Kalau memang enggak penting, kita lanjutkan. Gitu ya. Lanjut di soal nomor 8. Di soal nomor 8 kita perhatikan soalnya, apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Harus ini. Tinggal pilihan jawabannya. A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Baik, di sini. Terkadang jika saya berpikir ide, maka saya kurang baik. B. C. Tergantung keadaan juga kurang baik. D. Saya tidak pernah berinisiatif, malah tidak baik ini. Yang E. Saya kadang berinisiatif juga tidak. Jadi jelas ini. Kalau nomor 8, saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Pilihan yang A. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 9. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Harus selalu ini menunjukkan bahwasanya Anda mempunyai inisiasi yang bagus. Ide-ide Anda cemerlang gitu. Jawabannya harus seperti itu. Lihat yang A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Ini bagus. B. Kadang-kadang. Oh, kurang. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Tapi kan sering, bukan selalu. D. Saya jarang mengemukakan ide, malah kurang bagus di sini. Kadang-kadang ide diterima, menunjukkan bahwasanya ide kita kurang cemerlang. Jadi, di soal nomor 9, kita harus menunjukkan selalu, karena gagasan yang saya utarakan selalu cemerlang dan selalu diterima. Pilihan jawaban yang A. Lanjut di soal berikutnya, nomor 10. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Harus penting ini, menunjukkan penting. Tapi lihat kalimatnya. A. Tidak terlalu penting. Salah. B. Penting, tapi bukan yang utama. Lihat. Dia mengatakan kekompakan penting. Biasa saja. Malah salah. Cukup penting. Cukup saja. Yang E. Penting, tapi yang utama adalah target. Oke. Lihat di sini antara yang B sama E. Sama-sama mengatakan bahwasanya kekompakan tim itu penting. Bagus. Tapi bukan yang utama. Yang E lebih spesifik. Kekompakan tim itu penting, tapi yang utama adalah target itu terpenuhi. Jadi, saya rasa jawabannya terbaik adalah yang E. Kekompakan tim itu penting, tapi yang utama adalah target itu terpenuhi. Lanjut di soal berikutnya, nomor 11. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Oke. Dengan kasus seperti ini, A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak, kurang baik. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah, lumayan, ini bagus juga. Tapi lihat apakah masih ada yang lebih baik dari ini. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. Oke, kurang bagus. Menggunakan cara baru sesuai dengan kemampuan Anda, bisa dicoba. Atau E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta evaluasi secara rutin. Lebih kompleks, lebih banyak ini, bagus ini. Jadi penyakitnya diobati dulu, dicari dulu. Mengapa ini satu tim kita ini kok kurang produktif? Dicari dulu penyebabnya, yaitu kita diskusikan apa hambatannya. Nah, penyakitnya dicari. Setelah ketemu penyakitnya, mencari solusinya, cari obatnya. Kemudian setelah kasih obat, baru dievaluasi secara rutin. Ini bagus yang E.
Jadi yang A tadi bagus, kemudian yang D juga bagus. Tapi ternyata ada yang paling baik di pilihan jawaban yang E. Lanjut di soal berikutnya nomor 12. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Lihat di sini tujuan kelompok yang ditetapkan, bagaimana langkah kita. Yang terbaik adalah kita dorong orang lain, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik ya. Dibandingkan dengan mendorong saja, ini hanya satu langkah. Tapi kalau menstimulasi orang lain, ini banyak hal yang dilakukan, banyak langkah yang dilakukan, lebih kompleks gitu ya. Nomor 13, apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Oke, tentang adil. A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. Berarti keadilan nggak penting bagi Anda, ini kurang penting ya. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Oke, bagus B-nya. Tidak masalah jika kedua belah pihak puas, walaupun bukan dalam posisi adil. Ini juga kurang baik. Anda memandang adil itu biasa saja. Yang D, tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. Cukup kurang baik. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Ada dua jawaban yang baik di sini, yang B sama E. Dua-duanya mengatakan bahwasanya adil itu penting. Tapi kalimat selanjutnya, yang B karena keadilan adalah utama. Yang E juga sama, keadilan adalah utama dan mutlak. Itu yang baik. Keadilan adalah yang utama dan mutlak. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya kita di soal nomor 14. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. A. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Atau E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab. Artinya di sini dari kelima pilihan jawaban ini nomor 14 ini kita harus menunjukkan bahwasanya kita jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Lanjut kita di soal nomor 15. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. Kemudian B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa 100%. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Dari sini Anda diuji tentang bagaimanakah Anda pendapat Anda mengenai target tim dan target individu. Yang terbaik di sini adalah kita mencapai target tim dahulu, baru setelah itu menyelesaikan target individu. Pilihan jawaban yang D. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 16. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Bagus di sini, dia aktif kemudian mengarahkan teman yang lain untuk aktif juga. Yang B, jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengar. Lebih ke pasif. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan bicara sekedarnya. Kurang bagus. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Ini yang kurang bagus. Mengikuti pendapat saya, karena belum tentu pendapat kita juga baik. Jadi yang terbaik di sini adalah saya selalu aktif untuk mengemukakan pendapat, kemudian mengarahkan teman-teman untuk aktif juga, sehingga akan muncul pendapat yang terbaik. Pilihan yang A. 17. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Harus ini. Tapi lihat kalimatnya. A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Bagus di sini. B. Terkadang, ini sudah tidak bagus. Tergantung keadaan juga kurang bagus. C. D. Saya tidak pernah, apalagi jangan dipilih yang D ini. E. Saya kadang juga jangan. Jadi
Jelas ini soal nomor 17, saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 18 ya, bersama jago trik, jagonya trik unik dan menarik. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Atau E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Ada inovasi, ini yang penting. Inovasi secara berkelanjutan, sehingga kerjanya semakin efektif dan semakin efisien. Jelas jawabannya adalah yang E. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 19. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Lihat, kata-katanya kan kreatif. Kalau A ini lebih ke cekatan rajin ya. Kalau menghasilkan karya berarti ini kreatif tentunya. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversi. Kontroversinya ini yang kurang baik. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagus juga. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Yang terbaik di sini adalah yang E juga bagus sebenarnya. Senang menghasilkan karya baru. Tapi yang terbaik di sini adalah yang B. Senang menghasilkan karya intelektual yang bermanfaat. Itu yang penting kuncinya. Jadi karya kita memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya di soal nomor 20. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Di sini kalau ada yang kurang tepat maka kita harus buktinya dulu. Kita siapkan bukti yang lengkap dulu baru kita laporkan. Jadi kita sudah ada lengkap buktinya. Jelas ini jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 21. Jika salah satu bawahan saya mempunyai kinerja yang kurang, berarti ini termasuk manajerial ya. Bawahan kita kinerjanya kurang. Yang saya lakukan adalah membimbing, bagus di sini, dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Juga bagus. A. Menuntutnya untuk meningkatkan kemampuan. Hanya dituntut saja, berbeda dengan A. Ada bimbingannya. C. Memberhentikan segera, kurang bagus tanpa ada solusi. D. Menuntut dan memperingatkan, juga belum dibimbing langsung dituntut ya. E. Meminta atasan untuk memindahkan, juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi jelas yang mengatasi masalah adalah yang A. Ada pembimbingan, kemudian baru diminta untuk meningkatkan kemampuan. Jadi sudah ada istilahnya pembimbingan dulu. Lanjut kita di soal nomor 22. Pimpinan saya menetapkan target laporan setiap bulan harus selesai sebelum tanggal 10. Selesai sebelum ya, tanggal 10. Sikap saya adalah A. Menyelesaikan laporan tepat pada tanggal 10. Kurang tepat, karena selesai sebelum tanggal 10. Harusnya kan tanggal 9. Gitu ya. A. Kurang tepat. B. Akan berusaha menyelesaikan laporan sebelum tanggal 10. Akan berusaha. C. Mengajukan negosiasi. Berarti ada semacam sudah ada komitmen kita tidak bisa menyelesaikannya. D. Meminta bantuan rekan kerja dalam menyelesaikan laporan. Atau E. Merasa keberatan karena pekerjaan saya tidak hanya membuat laporan saja. Berarti di sini akan berusaha menyelesaikan laporan sebelum tanggal 10. Ini yang paling baik ya. Berusaha, sudah ada inisiasi untuk berusaha. Jawaban yang B. Nomor 23. Dalam menjalankan pekerjaan saya akan santai dalam bekerja, jangan dipilih. Selalu serius dalam pekerjaan, boleh jadi, lihat yang lain. Disiplin di setiap pekerjaan, boleh jadi, tinggal kita bandingkan dengan yang lain. Bertanggung jawab dalam pekerjaan, bagus, rajin. Ternyata yang A yang kita eliminasi, tapi yang penting yang mana B, C, D, E. Yang penting adalah kita harus bertanggung jawab. Mengapa? Karena kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, juga termasuk serius, juga disiplin, juga rajin. Jadi bertanggung jawab ini memiliki makna yang luas. Tanggung jawab itu berarti kita serius dalam kerja.
Disiplin dalam kerja, tentu juga rajin dalam bekerja. Nomor 24. Setiap organisasi pasti mempunyai laporan hasil kegiatan. Sebagai ketua organisasi, sikap saya: A. Menugaskan sekretaris untuk membuat laporan. B. Bertanggung jawab dengan menyusun laporan kegiatan. C. Menyusun laporan kegiatan bersama anggota. D. Meminta anggota untuk menyusun laporan kegiatan. Atau E. Membentuk tim khusus untuk membuat laporan kegiatan. Yang terbaik di sini adalah kita bersama-sama dengan anggota dalam rangka menyusun laporan kegiatan. Pilihan jawaban yang C. Nomor 25. Organisasi saya sedang mengalami masalah internal. Oke, ada masalah internal dalam organisasi kita. Maka sikap kita adalah A. Bagaimanapun semua orang harus tahu. Oh, jangan. Tidak semua masalah itu harus diekspos keluar. B. Memberi masukan bagaimana penyelesaian masalah. Bagus. Memberikan penyelesaian kepada ketua ya. Sambil menjaga kerahasiaan juga bagus. Jadi ada masukan kemudian menjaga rahasianya juga. Tapi kita lihat pilihan jawaban yang lain. C. Diam saja. Jangan, ini jangan dipilih. D. Berusaha untuk tidak terlibat. Juga kurang baik. Tidak menunjukkan bahwasanya kita aktif dalam organisasi tersebut. Menunggu ketua menyelesaikan masalah juga pasif. Jadi yang menyelesaikan masalah di sini adalah kita berikan masukan kepada ketua. Kemudian langkah selanjutnya kita juga rahasia. Ini harus kita jaga masalah internal ini. Pilihan jawaban yang B. Nomor 26. Andi lupa mengembalikan uang saya, sedangkan saya sedang membutuhkan uang. Saya akan menegur dengan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. Kurang tepat, saya rasa ada cara yang lain yang lebih baik dari ini. Membiarkan saja karena mungkin Andi belum bisa mengembalikan uang saya. Juga tidak memberikan solusi. Kita diamkan, biarkan saja. Berusaha mengikhlaskan uang saya. Yang D, mengingatkan dan menjelaskan dengan sopan. Bagus ini, kalau saya juga sedang membutuhkan uang. Diingatkan, diberitahu dengan sopan ya. Yang E, menyindir. Jangan. Jadi yang jelas ini A, jangan, E, jangan. Kemudian yang membiarkan juga tidak memberikan solusi. Jadi kalau ada masalah ini kita fokus ke masalahnya. Masalahnya kan dia lupa. Kalau meminjam uang kepada kita, maka langkahnya adalah kita ingatkan, kemudian kita jelaskan dengan sopan bahwasanya kita juga butuh uang, sedang butuh uang, gitu ya. Nomor 27. Kondisi ruang kantor semakin sempit seiring adanya pegawai baru. Oleh karena itu saya membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri. Jangan di sini sosial kultural rendah berarti ini. Memprotes pimpinan juga jangan. Oke, pasrah menerima keadaan atau menerima kondisi tersebut dan tetap bekerja seperti biasa. Mengajak rekan untuk menghadap pimpinan. Jadi jelas ini yang kita eliminasi A, kita eliminasi. Memprotes juga kita eliminasi. Kemudian mengajak rekan untuk menghadap pimpinan juga kita eliminasi. Tinggal antara pasrah dan menerima kondisi tersebut. Tapi yang D lebih komplit. Selain menerima atau pasrah dengan kondisi tersebut, kita juga tetap bekerja seperti biasanya. Jadi tidak ada masalah walaupun ruang kita sempit. Jelas jawabannya adalah yang D. Nomor berikutnya 28 ya. Ketika teman saya mengajak untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum, tindakan saya jangan mau ya, gitu pasti. Tinggal pilih jawabannya. Menolak dan memberikan penjelasan supaya mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum. Bagus. Menolak kemudian mengingatkan kepada yang ngajak kita itu jangan dilakukan. Bagus ini. Lihat yang lain. Menolak dengan keras ajakannya. Kita hanya nolak saja. Kalau A, kita nolak, kemudian memberikan penjelasan, jangan lakukan juga. Jadi kita nggak melakukan, teman kita juga berusaha untuk tidak melakukan. Mempertimbangkan resiko. Wah, ini jangan ini. Berarti masih punya kemungkinan untuk melanggar aturan tersebut. Mau melakukannya dengan syarat yang pertama dan yang terakhir sama saja. Ini berarti kita melanggar hukum juga. Mengikuti ajakan apalagi ya. Jelas ini jawaban yang A. Kita tolak, kemudian kita ajak juga ke teman yang ngajak tadi jangan dilakukan gitu ya. Nomor berikutnya 29. Jika rekan kerja menyampaikan gagasan yang berbeda, sedangkan gagasan saya lebih baik dan berkualitas sikap saya, oke, teman kita sedang memberikan pendapatnya, gagasannya, tapi pendapatnya berbeda dengan kita. Langkah kita apa? Langsung potong pembicaraannya. Jangan, ini juga nggak baik. Nggak ada memotong pembicaraannya dengan sopan, kurang baik nih. Memotong pembicaraan apalagi mendengarkan dengan setengah hati. Bagus di sini mendengarkan, tapi setengah hatinya ini yang kurang baik. Akan tetap mendengarkan gagasan tersebut baik di sini. Tidak akan mendengarkan, jangan. Jadi yang pasti di sini yang paling baik adalah jika ada teman
menyampaikan pendapatnya walaupun pendapatnya itu berbeda dengan pendapat kita, maka kita harus tetap mendengarkan pendapat atau gagasan tersebut gitu. Nomor 29. Ketika seseorang yang baru saya kenal berani mengejek saya, maka saya akan diam saja. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak, dia akan tetap mengejek terus. Marah karena baru kenal sudah berani mengejek. Marah, masalah ini terselesaikan, tapi muncul masalah baru lagi, gitu ya. Mengingatkan dengan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. Mengingatkan sih bagus, tapi dengan kerasnya ini yang kurang bagus. Sedikit tersinggung dan membiarkannya. Ya ini apalagi nggak menyelesaikan masalah. Kita tersinggung kemudian membiarkannya juga nggak baik. Yang baik ini yang mengingatkan, kemudian memberikan pengertian tentang perbuatannya itu kurang terpuji. Ini yang paling baik. Masalah akan terselesaikan. Kita ingatkan baik-baik, kita berikan pengertian bahwasanya perbuatannya itu salah. Yang gitu ya. Lanjut 31. Jika saya mengetahui atasan saya melakukan kesalahan, sikap saya adalah A. Mendiamkan saja. Atasan kita salah, maka langkah kita mendiamkan? Jangan, kita ingatkan tentunya. Tapi yang bagaimana? Mengingatkan atasan dan memberi saran agar tidak mengulangi kesalahannya. Sebenarnya bagus ini sarannya, tapi kita lihat pertimbangan jawaban yang lain. C. Meminta rekan lain untuk mengingatkan. Kurang baik, kita nggak gentle. D. Mengingatkan atasan di depan rekan kerja yang lain. Nggak bagus ini. Malah akan menimbulkan masalah baru. Yang terbaik di sini coba menemui, nah ini bagus. Menemui atasan di ruang kerjanya dan mengingatkan atasan dengan sopan. Itu yang paling baik. Pilihan jawaban yang E. Lanjut kita di soal nomor 32 ya. Salah satu rekan kerja saya membutuhkan biaya untuk membayar uang kuliah adiknya. Hal yang saya lakukan adalah A. Membantu semampunya. B. Memberikan saran supaya mengambil pinjaman bank. C. Menganjurkan lain waktu untuk mengikuti asuransi pendidikan. D. Mencoba mengkoordinir rekan lain untuk ikut membantu. Atau E. Melaporkan masalah ini ke atasan. Yang terbaik di sini adalah pilihan jawaban yang D. Mencoba mengkoordinasi rekan lain untuk ikut membantu. Lanjut di soal berikutnya nomor 32. Tetangga saya ada yang kesulitan dan meminjam uang saya untuk membeli beras, tetapi uang saya sangat mepet. Saya akan dia minta pinjam uang kepada kita, tapi uang kita mepet ya. Berusaha untuk mencarikan pinjaman uang ke teman yang saya. B. Meminjamkan uang saya karena saya bisa meminjam teman saya. Tidak menyelesaikan masalah. Menyarankan tetangga untuk pinjam ke tetangga lain. Memberikan beras secukupnya karena tidak bisa meminjamkan uang. Atau menjelaskan ke tetangga bahwa keuangan saya juga mepet, jadi tidak bisa membantu. Ini saya rasa masalahnya kan tetangga kita nggak punya beras. Oleh karena itu dia pinjam uang kepada kita. Di sisi lain kita nggak punya uang, kan gitu. Keuangan kita lagi mepet. Maka langkah kita, ya masalahnya di berasnya kan. Dia kan sebenarnya pinjam uang untuk beli beras. Kita pura-pura berarti kita berikan beras secukupnya. Karena kita tidak bisa meminjamkan uang itu. Fokus ke masalahnya akan terselesaikan. Nomor 34. Teman sekolah saya meraih banyak sekali penghargaan. Sikap saya, diam saja, mencari kesalahan, mencari informasi rahasia ke teman yang lain. D. Merasa tersaingi. Atau E. Turut senang. Ya jelas ini yang D. Kita ikut senang. Dan menjadikan motivasi bagi kita untuk bisa mendapatkan penghargaan seperti teman kita itu baru betul. Nomor 35. Sahabat dekat melakukan kecurangan absensi kerja. Saya akan, masalahnya kan ada kecurangan absensi. Itu yang kita selesaikan. Nggak peduli itu sahabat dekat. Menegur dan mengingatkan sahabat saya. Menanyakan ke sahabat saya mengapa melakukan kecurangan. Memberi toleransi kepada rekan kerja yang lain juga begitu. Melaporkan kepada atasan tentang kecurangan yang sedang terjadi atau diam saja. Yang terbaik di sini adalah karena itu sahabat kita, maka kita tegur. Dan kita ingatkan sahabat kita tersebut jangan melakukan kecurangan. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 36. Langsung ya di sini kita coba fokus ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah jika B menyelesaikan ujian sebelum A, maka urutan yang benar dari yang menyelesaikan ujian yang pertama. Dari urutan yang pertama. Kita lihat pernyataannya. D menyelesaikan ujian sebelum C, berarti D dulu baru C. Lihat di sini
D baru C, D baru C, ini C baru A, C baru D salah, C baru D salah. Yang E, D sebelum benar ya, tinggal A, B, dan E. Kalimat berikutnya, A menyelesaikan ujian sebelum D, berarti A dulu baru D. Lihat, A dulu baru D, masih betul. Yang B, A dulu baru D, salah, ini D dulu baru A, berarti kita eliminasi. D dulu baru A, salah, berarti jawabannya ya ini, yang pilihan jawaban yang A. Sampai sini saja kita sudah bisa menemukan tanpa melihat kalimat ini, kemudian clue yang terakhir, seperti itu. Kalau kita percaya, kita cek saja. C menyelesaikan ujian setelah B, oke? C setelah B, betul. B menyelesaikan ujian sebelum A, B sebelum A. Ya, cocok, jawabannya adalah yang A. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 37. Kita lihat ke soalnya. Yang pertanyaan, urutan dari yang memiliki nilai tertinggi. Berarti yang tertinggi dulu. Lihat kalimat pertama. Nilai Ani lebih tinggi dari Banu. Berarti harus Ani dulu baru Banu. Ani dulu Banu, betul. Ani Banu, betul. Kemudian Ani Banu, betul. Ani Banu, betul. Ini Banu Ani. Berarti E kita eliminasi. Selanjutnya, jadi tetapi lebih rendah daripada nilai Nila. Berarti nilai Ani di sini lebih rendah daripada nilai Nila. Berarti yang tinggi apa? Ya Nila. Berarti Nila di sini lebih tinggi daripada nilai Ani. N dulu baru A. Nila baru Ani. Betul. Nila Ani betul. Nila Ani betul. Nila Ani betul. Masih betul sampai kalimat ini. Berikutnya, nilai Nila lebih baik daripada nilai Fatur. Berarti di sini Nila baru Fatur. Lihat yang A, Fatur baru Nila. Kita eliminasi. Nila baru Fatur B. Betul. Nila Fatur C. Betul. Nila Fatur D juga masih betul. Ya. Lanjut kalimat berikutnya. Tetapi lebih rendah daripada nilai Sigit. Berarti nilai Nila itu lebih rendah daripada nilai Sigit. Artinya Sigit lebih tinggi daripada nilai Nila ya. Jadi urutannya adalah S baru N, Sigit baru Nila. Lihat. B, Sigit baru Nila. Betul. Nila, Sigit salah, C eliminasi. Sigit, Nila. Betul, tinggal B sama D. Selanjutnya kita nilai Fatur lebih tinggi daripada nilai Ani. Berarti Fatur dulu baru Ani. Lihat, Ani baru Fatur. Berarti B kita eliminasi. Lihat yang D, nilai Fatur baru Ani. Ya ini jawabannya yang D ya. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu ya. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 37. Untuk soal nomor 37 kita perhatikan di sini yang ditanyakan di soal adalah gelar pegawai teladan sebaiknya diberikan kepada siapa? Lihat di sini clue-nya. Untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan di sebuah pabrik mobil, seorang karyawan harus rajin bekerja, harus berprestasi, kemudian sudah bekerja minimal 5 tahun. Ada 3 syarat. Rajin bekerja, berprestasi, kemudian sudah bekerja minimal 5 tahun. Kita lihat di sini. Pak Harun adalah satpam yang sangat disiplin. Bagus. Ia baru bekerja 3 tahun. Berarti gagal. Karena Pak Harun baru kerja 3 tahun. Syaratnya adalah 5 tahun. Pak Harun berarti kita eliminasi. Berikutnya. Lihat sini. Dewi adalah staf tata usaha yang sering pergi berbelanja. Artinya berbelanja pada jam kerja. Artinya dia tidak disiplin atau tidak rajin bekerja. Otomatis Dewi juga kita eliminasi. Yang C. Lihat setelah Dewi di sini ada Pak Yanto. Pak Yanto bekerja di bagian produksi selama 6 tahun. Bagus, karena syaratnya hanya 5 tahun, berarti di sini 6 tahun memenuhi syarat. Tapi di sini sering izin karena merasa kurang sehat, berarti kurang rajin di sini. Pak Yanto juga kita eliminasi. Selanjutnya di sini sampai sini ya. Sementara Jenny bekerja di bagian pemasaran, penjualnya melebihi target. Oke. Jenny melebihi target, artinya rajin juga berprestasi dan telah bekerja selama 5 tahun. Jadi Jenny jelas ini ya. Ini kemungkinan besarnya.
Kita tinggal cek yang lain. Endang sangat rajin masuk kerja. Ia adalah karyawan tata usaha dan telah bekerja selama 4 tahun. Ini yang membuat Endang gugur. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 39. Langsung kita ke yang ditanyakan. Urutan dari yang paling cermat. Yang paling cermat. Lihat, Ali lebih cermat daripada Budi. Berarti nanti Ali dulu baru Budi. Cek. Ali Budi betul. Ali Budi. Yang D, Budi baru Ali. D kita eliminasi. E, Budi baru Ali, kita eliminasi. Lanjut kita di kalimat berikutnya. Tapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti Ali di sini lebih ceroboh daripada Denny. Artinya Denny itu lebih cermat daripada Ali. Berarti Denny Ali. Denny Ali betul? Denny Ali betul. Lihat ini Ali baru Denny. C kita eliminasi. Sampai sini tadi ya. Kalimat berikutnya, Mardi lebih cermat daripada Denny. Berarti Mardi dulu, baru Denny. Mardi, Denny. Yang A, jawabannya sudah. Karena yang B, Denny baru Mardi. Inilah jawabannya, pilihan jawaban yang A. Seperti itu. Lanjut, kita di nomor 40 ya. Ini adalah pembahasan tryout kita. Dari nomor 1 sampai 100 kemarin ya. Ini adalah nomor 36 sampai 45. Kita cek pertanyaannya, urutan yang benar dari mulai yang paling lambat, yang terlambat. Oke. Lihat, Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Karena yang terlambat berarti Indra di sini lebih lambat daripada Anto. Indra dulu baru Anto. Indra baru Anto, ini Anto baru Indra. A kita eliminasi. Anto baru Indra ya. Ini juga kita eliminasi. Karena ini jawabannya adalah Indra dulu baru Anto. Indra, Anto betul. Indra, Anto betul. Indra, Anto betul. Oke, yang kita eliminasi sudah A sama B. Sampai kalimat ini tadi ya. Lanjut kalimat berikutnya. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Berarti di sini, karena lebih lambat berarti kakak dulu nanti urutannya baru Ivan. Oke. Berarti kakak Ivan. Lihat yang C. Kakak Ivan, betul. Ivan kakak, D, salah. Kakak Ivan, betul, masih betul. C sama E ya. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Berarti Ivan dulu, baru Rino. Oke. Ivan baru Rino, Rino baru Ivan. Salah yang C. Yang D lihat Ivan, Rino. Sudah, inilah jawabannya. Pilihan jawaban yang E, seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 41. Di soal nomor 41 kita lihat ke fokus pertanyaannya. Di sini mau dibentuk tim ya, ini ya, 3 tim ya. 3 tim mendaki harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Lihat. A harus berada dalam satu tim dengan D. Oke, A harus satu tim dengan D. Lihat A sama D betul. A yang B, A tidak sama D, berarti A ini salah. A sama D ya, berarti C ini A nggak sama D, berarti salah. Karena salahnya A harus satu tim dengan D. A sama D betul. Di sini A sama D betul ya. Sudah 2 jawaban yang tereliminasi. Berikutnya, B tidak boleh setim dengan G atau C. Berarti di sini B tidak boleh dengan G maupun tidak boleh dengan C. Lihat B. B tidak, betul karena B sama IH. Yang D, B sama EH masih betul. Kemudian yang E juga masih betul karena sama EH, bukan sama C sama G. Berikutnya, C tidak boleh dipisahkan dengan I. Artinya C harus satu regu dengan I. CI. Lihat C dengan E dengan F, tidak dengan I, berarti A salah. C dengan I. Ini C dengan G dengan F, salah berarti. Yang E, C dengan I, sudah ini. Tinggal DE saja kan. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Tanpa kita cek lagi berikutnya. Karena untuk menghemat waktu. Karena ini adalah persaingan. Jadi selain cepat juga harus tepat. Berikutnya nomor 42. Untuk nomor 42 kita lihat di sini.
Ada 5 orang diplomat. P, lihat ini P hanya bisa berbicara, saya tulis di sini. P hanya bisa berbicara bahasa Inggris sama Jerman, ya. Sementara Q bisa berbicara bahasa Prancis, kemudian Jepang sama Cina. Kemudian R bisa berbicara dalam bahasa Jerman, JR ya, Jerman. Oke. Kemudian S, maaf ya, ini S hanya dapat berbicara dalam bahasa Inggris, kemudian Jepang, JP sama Cina, CN. Kemudian T hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. T bisa Prancis sama Jerman, JR. Jadi satu-satunya pasangan bidiplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi adalah yang tidak dikuasai ya. Lihat PR. P bisa Inggris sama R. R di Jerman. Oke, P-nya juga bisa Jerman. Masih ya, ini tidak membutuhkan penerjemah karena dia bisa berkomunikasi pakai bahasa Jerman. Kemudian Q sama R. Q, R, lihat persamaannya di sini. Q, R di sini nggak ada. Ini bisa Perancis, Jepang, Cina. Ini hanya Jerman. Jadi ini yang butuh penerjemah ya. Silakan dicek. Jawabannya pasti jawaban yang B. Coba cek R sama T. R Jerman ya. T juga bisa Jerman ini. Berarti nggak butuh penerjemah. D, Q sama S. Q bisa bahasa sama S ya. Bisa pakai bahasa Jepang karena dua-duanya menguasai bahasa Jepang. P sama T. P sama T kita bisa pakai bahasa Jerman karena T juga bisa pakai bahasa Jerman. Jadi jelas jawabannya adalah yang B seperti itu. Nomor berikutnya 43 ya. Nomor 43 kita cek di sini polis asuransi mana yang memenuhi kriteria Ibu Dina. Lihat Ibu Dina ini ingin mencari asuransi yang preminya itu termurah ya, paling murah. Setelah meneliti, terpilihlah 5 asuransi yang kredibilitasnya cukup meyakinkan. Sampai sini, hasil polis asuransi bahagia cukup murah. Tetapi preminya harus dibayar per bulan lebih mahal daripada asuransi asal selamat. Berarti asuransi bahagia ini lebih mahal ya. Berarti eliminasi tentunya. Gitu ya. Lebih mahal daripada asuransi asal selamat meskipun tetap lebih murah dibandingkan asuransi seger waras. Berarti asuransi bahagia ini lebih murah daripada seger waras. Berarti seger waras juga kita eliminasi. Set gini. Premi yang harus dibayarkan untuk asuransi ayam tentrem tiap bulannya lebih murah dibandingkan asuransi asal selamat. Berarti ayam tentrem lebih murah daripada asal selamat. Berarti asal selamat ini yang kita eliminasi karena lebih mahal gitu. Tetapi masih kalah murah dengan asuransi timbang apes. Berarti ayam tentrem ini kalah murah dibandingkan timbang apes. Berarti yang paling murah di sini adalah asuransi timbang apes. Pilihan jawaban yang A. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 44 ya. Lihat soalnya langsung. Maka yang termuda, berarti yang paling muda itu yang mana? Lihat di sini. X lebih tua dari N. Berarti N ini yang muda, X-nya tua. Berarti X kita coret. E lebih muda dari A. Berarti A ini lebih tua. Berarti A-nya ini kita coret. Nah, gitu. T lebih muda dari N. Karena T lebih muda, berarti N-nya ini kita coret. Karena N lebih tua. Karena kita cari yang termuda. Ada N? Ada. Ini kita eliminasi. Berikutnya X lebih muda dari E. Berarti di sini E-nya di sini yang lebih tua karena X-nya lebih muda. Berarti E kita coret. Tinggal jawaban yang mana? Tinggal jawaban yang D, yaitu jawabannya. Selesai. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 45. Kita cek soalnya, pertanyaannya. Urutan yang benar dalam memperoleh kesarjanaan. Oke, kita cek di sini. Urutan memperoleh gelar kesarjanaan. Suatu keluarga mempunyai 4 anak yang memiliki gelar sarjana. A. Memperoleh gelar sarjana sesudah C. Berarti di sini A sesudah C. Berarti urutannya adalah pasti C dulu baru A. Gitu ya. C dulu baru A. Lihat C dulu baru A ada di sini. Kemudian kalimat berikutnya B memperoleh kesarjanaan sebelum D.
berarti di sini urutannya adalah B baru D dan bersamaan dengan A. Berarti B di sini sama dengan A. Urutannya bagaimana? Ya cek saja di sini. B kan sama dengan A, ya kan? Lihat, berarti C kemudian A. Nah, A ini sama dengan B baru D. Tinggal cek ke jawaban. D memperoleh gelar kesarjanaan sebelum C. D sebelum C salah. D itu sesudah. Berarti A kita eliminasi. A memperoleh gelar kesarjanaan sesudah D. A sesudah D salah. A itu sebelum D. Berarti ini juga kita eliminasi. C memperoleh gelar sarjana sebelum D. C sebelum D. Betul. Bisa ini jawabannya mungkin C. Kalau nggak percaya kita cek yang lain. D. A di sini memperoleh gelar sarjana bersamaan dengan D. Salah. A itu bersamaan dengan B bukan D. Kita eliminasi. Selanjutnya B memperoleh sarjana sebelum C. B sebelum C salah. B itu setelah C. Jadi jelas di sini E kita eliminasi. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu. Jago trik, jagonya trik unik dan menarik. Perfect.
Perfect. Soal ke-61. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah, yang ditanyakan C6-nya atau mencipta. A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. Atau E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ini adalah tingkatan kognitif yang paling tinggi, yaitu C6 atau mencipta. Sebagai informasi saja di sini tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Yang pertama adalah mengingat. C2-nya adalah memahami. C3-nya adalah menerapkan. C4-nya menganalisis. C5 adalah mengevaluasi. Dan yang keenam adalah mencipta. C6-nya adalah mencipta. Sebagai contoh, yang pertama mengingat. Ini contoh kata kerjanya adalah kan hanya mengingat, paling dasar, menyebutkan, di sini menghafalkan, mengetahui, dan seterusnya. Kemudian untuk memahami, di sini bisa termasuk kata kerja operasionalnya adalah membedakan, menerangkan, mengelompokkan, dan lain-lain. C3 menerapkan, di sini bisa melaksanakan, kemudian membedakan, menggunakan. C4 yaitu menganalisis, bisa di sini memilih, menyeleksi, mendiagnosis, ya. C5 adalah mengevaluasi, bisa membuktikan, memvalidasi, mengkritik, mengukur, menguji. Sedangkan C6 yang ditanyakan dalam soal yaitu mencipta, kata kerja operasionalnya di sini karena mencipta di sini adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Kata-kata membuat saya beli blok merah itu sesuai dengan soal, yaitu mencipta berarti produknya adalah membuat produk karya seni rupa. Pilihan jawaban yang E. 62. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A, B, C, D, atau E. Sebagai informasi, bahwasanya dalam menyusun tujuan pembelajaran ada kaidah A, B, C, D.
A di sini adalah audience atau harus ada nama peserta didik atau siswa. Kemudian B adalah behavior, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar. Condition di sini adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat yang digunakan, peralatan yang digunakan itu condition. Misalnya dengan menggunakan metode ini, dengan menggunakan bermain peran itu ya. D adalah degree. Degree di sini adalah tingkat keberhasilan. Artinya bisa contohnya dalam tujuan pembelajaran adalah dengan percaya diri, dengan atau tanpa melihat buku, itu termasuk degree ya. Kita cek di sini di masing-masing pilihan jawaban. Yang benar ini adalah yang B. Mengapa? Di sini setelah melaksanakan proses pembelajaran, ini adalah conditionnya. Dan menggali informasi melalui diskusi, ini adalah condition. Siswa, ini adalah audience. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ya, itu adalah behaviornya. Secara benar itu degree-nya. Jadi lengkap ini yang B. Ya. Yang lain ada yang kurang. Contoh yang lain coba lihat yang A di situ setelah melaksanakan proses pembelajaran sudah betul. Kemudian siswa audience dapat menjelaskan adalah behavior, tidak ada degree-nya secara benar dengan teliti, nggak ada yang A. Yang lain juga sama. 63. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan jenisnya adalah A. Fakta, prosedur, keterampilan, konsep, atau prinsip. Lihat di sini guru merumuskan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, bisa mengelompokkan, bisa membedakan, termasuk jenis apa. Oke, informasi saja di sini adalah yang pertama adalah tentang fakta, kemudian konsep, ada prosedur, kemudian prinsip, keterampilan, kemudian afektif, kemudian aspek motorik. Informasi di sini yaitu kita bahas tentang fakta. Fakta di sini adalah apabila siswa itu diminta untuk menyebutkan, karena fakta berarti nama, kapan, atau di mana tentang sebuah peristiwa. Itu fakta. Sedangkan untuk konsep di sini adalah siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, bisa juga mengklasifikasikan. Jadi jelas di sini karena mengelompokkan dan membedakan ini termasuk kategori konsep. Pilihan jawaban yang D. Berikutnya di pembahasan tryout soal nomor 64, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, atau kontekstual. Lihat di sini kata-katanya adalah adanya penekanan terhadap proses keterlibatan siswa secara penuh yang untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ada dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Informasi discovery di sini adalah model pembelajaran yang melibatkan anak untuk aktif dalam pembelajaran, yaitu mencari dan menyelidiki suatu masalah sehingga mereka dapat menyimpulkan konsep dari pembelajarannya. Sedangkan untuk kontekstual atau contextual teaching learning di sini adalah membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang cocok dengan soal 64 ini adalah pembelajaran kontekstual atau CTL, contextual teaching learning. Masuk di soal berikutnya nomor 65. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE, C. Flipchart, D. Foto, atau E. Gambar. Untuk menyederhanakan sebuah konsep, sebuah prinsip ya, agar mudah ya. Kompleks yang
konsep yang kompleks ini harus disederhanakan menggunakan media apa? Gitu aja konsep pertanyaannya. Ada beberapa macam dari media, termasuk foto, kemudian sketsa, diagram, ada juga bagan, grafik, dan API, alat permainan edukatif ya. Kita fokus di bagan. Bagan ini adalah fungsinya adalah menyajikan ide atau konsep yang sulit, yang kompleks, yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara yang lain. Artinya di sini bisa dimengerti, kemudian bisa menjadi sederhana, tidak rumit, dan tidak berbelit-belit. Contohnya tentang sebuah bagan organisasi, kemudian bagan siklus air, ya, itu termasuk juga. Jadi kalau kita lihat soalnya, ini adalah menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks, berarti ini jawabannya adalah yang A, bagan ya. Lanjut 66. Seorang guru merancang evaluasi, evaluasi asesmen ya, dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar. Itu kata kuncinya. Evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar, termasuk jenis evaluasi apa yang digunakan gitu. Afirmatif, B sumatif, C selektif, D diagnostik atau E penempatan. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ada banyak jenis evaluasi berdasarkan tujuannya, termasuk diagnostik, selektif, penempatan, kemudian formatif, dan yang terakhir adalah sumatif. Kita lihat di sini dari diagnostik, namanya saja diagnostik, mendiagnosa, artinya untuk mencari, menelaah kelemahan-kelemahan beserta faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang kedua adalah selektif, menyeleksi, ya, memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan program atau kriteria programnya. Kemudian evaluasi penempatan, ya, untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Yang formatif di sini adalah memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Sementara yang sumatif di sini adalah yang menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi jawabannya adalah evaluasi sumatif. Pilihan jawaban yang B. Lanjut di soal berikutnya nomor 67. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A, B, C, D, atau E. Langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam memilih. Oke, kita berikan informasi di sini. Langkah dalam memilih materi pelajaran, yaitu mengidentifikasi KI, KD, dan indikator, mengidentifikasi jenis materi pelajarannya, memilih materi pelajaran yang relevan dengan KD dan indikator, kemudian memilih sumber belajar. Sementara untuk yang lain, menganalisis potensi siswa, menyesuaikan tingkat perkembangan fisik, melihat kebermanfaatan, relevansi, itu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi termasuk dalam prinsip dalam memilih materi. Jadi jelas di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, yaitu mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti atau KI, KD, dan indikator. 68. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang RPP yang mencakup sekurang-kurangnya. RPP di sini mencakup sekurang-kurangnya A, B, C, D, atau E. Oke, RPP mencakup apa? Oke, kita bahas tentang Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Di sini adalah RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud tersebut, secara jelas komponen minimal RPP harus terdiri atas dari 1, 2, 3, ada identitas, kemudian selanjutnya sampai yang terakhir adalah ada menyusun kisi-kisi penilaian. Ini adalah 13 komponen yang ada dalam RPP. Kalau kita kembalikan di sini di soalnya
Jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang E. Seperti itu. Lanjut 69. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui bahwasanya 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Oke, ada audiens, ada visual, ada di sini adalah kinestetik. Sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah kooperatif, project-based learning, contextual, inquiry, atau discovery. Kata kunci di sini adalah gaya belajar anak tersebut 70%-nya adalah kinestetik. Kinestetik lebih cocok ke arah project based learning atau PJBL. Di sini merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek, yaitu siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Kalau kita kembalikan soal, berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut berikut di soal nomor 70. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan naturalis, kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, atau logis matematis. Dilarang menginjak rumput, kemudian mencoret-coret meja, dilarang seperti itu. Itu merupakan kecerdasan naturalis. Misalnya ada 3 tahapan, yaitu kita ajak ke alam terbuka, melihat keluar jendela, atau ekostudi. Di sini misalnya yaitu mengintegrasikan kepedulian siswa pada kelangsungan bumi untuk semua mapel. Contohnya tidak boleh menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kecerdasan naturalis. Kalau kita kembalikan ke soal tadi adalah dilarang menginjak rumput, berarti jelas A, kecerdasan naturalis. Seperti itu. Jagonya trik unik dan menarik. Lanjut berikut di soal nomor 71. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah, rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal adalah A, B, C, D, atau E. Oke, manakah yang menunjukkan bahwasanya memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa itu kreatif dalam melakukan percobaan? Rubrik penilaian di sini yaitu tentang percobaan. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Berarti mereka mencoba. Kira-kira telur sekian, massa yang bersama, kita coba pakai kerikil atau bahan yang lain. Fungsinya adalah untuk mencoba, karena percobaan di sini merupakan adanya unsur kreatif terhadap siswa tersebut, yaitu melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Kalau pecah, ya antisipasi saja. Jadi jawabannya adalah pilihan yang C. 72. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai A, fasilitator yang mengarahkan bla bla bla, B, manajer, C, administrator, D, motivator, atau E, sumber informasi. Yang penting di sini, oke, saya jelaskan, tugas utama guru tentu adalah merancang belajar secara konstruktif, artinya agar siswa itu belajar secara mandiri untuk menyalurkan rasa ingin tahu siswa tersebut. Sehingga di sini di samping itu tugas guru yang penting mengarahkan, kemudian memotivasi agar siswa tidak putus asa, kemudian terus bersemangat dalam belajar,
Artinya di sini yang paling tepat adalah guru harus sebagai fasilitatornya. Pilihan jawaban yang A. Yang menunjukkan, yang mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh anak dalam lingkungan. Lanjut berikut di soal nomor 73. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A, B, C, D, E. Oke. Ada beberapa poin penting di sini tentang pembelajaran IPS yang kontekstual. Artinya, pembelajaran tersebut harus menyajikan fakta, konsep, atau fenomena sosial yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang penting lagi, harus sesuai dengan kehidupan nyata anak. Artinya di sini diharapkan guru bisa memberikan pengetahuan yang praktis bagi siswa untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Kalau kita kembalikan ke soal, berarti di sini adalah menyajikan pengetahuan fakta fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Pilihan jawaban yang A. 74. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, langkah kedua. Ada menulis bilangan belasan, misalnya 13. Kemudian meminta siswa untuk mengambil benda sebanyak 13. Meminta siswa membilang banyak benda tersebut. Apakah anak itu sudah benar tentang sebanyak 9. Kemudian langkah yang kelima, secara bertahap di sini. Langkah yang keenam, meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. Selanjutnya, ada beberapa langkah ini. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan rasionalisme, behavioristik, konstruktivisme, naturalistik, atau dualisme. Lihat di sini, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Ibu Putu dalam pembelajaran matematika mengenai nilai tempat. Ya. Dari langkah pembelajaran, pada stem soal terbaca bahwa siswa harus membangun sendiri pengetahuannya. Guru memfasilitasi berupa pemberian alat bantu, kemudian membimbing siswa membangun pengetahuannya, kemudian membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. Sehingga jelas ini adalah siswa membangun sendiri pengetahuannya, yaitu pembelajaran konstruktivisme. Pilihan jawaban yang C ya, konstruktivisme. 75. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP yang berbasis pada konteks, yang memiliki makna konteks ya. Berarti adanya konsistensi antara KD, indikator dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. KI merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. Atau E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pembelajaran berbasis konteks. Di sini dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dalam menyusun RPP harus menggunakan prinsip salah satunya adalah berbasis konteks. Artinya, pembelajaran tersebut harus berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan yang kekinian. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut 76. Di sekolah dasar ada satu kelas yang terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 siswa tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 siswa yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedang sisanya biasa saja. 7 siswa yang menonjol bagus kadang justru bisa mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahamannya, C. Jumlah pesertanya, D. Kesulitan belajarnya, atau E. Kemampuan belajar. Lihat di sini, membuat PTK ya. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kelas tersebut adalah tentang pemahaman. Artinya di sini
Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman belajar siswa. Jadi jelas di soal nomor 76 jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 77. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanaskan akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah, lihat, membuktikan bahwa itu kan. A demonstrasi, B eksperimen, C tanya jawab, D diskusi, atau E ceramah. Kalau kita lihat di sini dari soalnya saja sudah jelas, yaitu adanya pembuktian bahwasanya sebagian besar logam apabila dipanaskan akan memuai. Itu paling tepat disajikan dengan menggunakan metode eksperimen. Jadi jelas ini pasti jawabannya adalah yang B. 78 ya. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah tersebut, B. Melakukan studi lapangan, C. Menggunakan media film dokumenter, D. Membuat replika peninggalan sejarah, atau E. Menonton film kolosal di bioskop. Lihat, untuk mengajarkan siswa tentang materi peninggalan sejarah. Proses pembelajaran langsung di sini yang paling tepat adalah menggunakan studi lapangan ya, ke situs-situs sejarah. Bisa tentang prasasti, ke candi, istana, atau bahkan ke museum yang relevan. Kemudian sumber yang sifatnya tadi gambar, ada film dokumenter, membuat replika. Di sini tidak bisa digunakan untuk pembelajaran langsung. Karena clue-nya adalah pembelajaran secara langsung. Pilihan jawaban yang B lah yang paling tepat, gitu ya. Nomor 79. Pendidikan IPS SD memuat banyak nilai, antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk B, C, D, E. Mengembangkan nilai praktis. Oke. Dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif, tidak hanya terbatas pada kognitifnya saja, melainkan lebih mendalam yaitu perilaku afektifnya, sikapnya. Jadi melalui pembelajaran IPS, perasaan, kesadaran, penghayatan di sini akan ditingkatkan sehingga akan memiliki kepekaan atau kejelian terhadap berbagai fenomena yang terjadi. Jadi pokok bahasan IPS bukan hanya sekedar tentang pengetahuan atau tentang konseptual teoritis saja, tapi juga menggali fakta, fenomena, dan masalah sehari-hari yang memiliki nilai praktis. Misalnya, mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, atau di tempat bermain. Dengan demikian, pembelajaran bisa memberikan nilai-nilai praktis yang memberikan keterampilan peserta didik untuk memecahkan masalah. Kalau kita kembalikan ke soal tadi, berarti di sini nilai praktis harus diarahkan, pembelajaran IPS tersebut harus diarahkan untuk mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Pilihan jawaban yang B. 80. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasarkan pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberikan hadiah sebagai reward atau penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran kontekstual, direct, berbasis masalah, kooperatif, atau berbasis proyek.
Oke, di sini ada tadi guru kelas 4 SD yang memulai pembelajaran tersebut sampai kepada melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Itu adalah merupakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dalam PPKN akan mengajarkan siswa mengenai keterampilan kewarganegaraannya. Jadi jelas di soal nomor 80 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Langsung kita masuk ke soalnya ya. Pada masa pandemi COVID-19, Ibu Ani tetap melakukan pembelajaran. Ibu Ani memberikan informasi kepada siswanya untuk menonton video pembelajaran yang disiarkan oleh TVRI. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan tugas yang sudah disiapkan di modul. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ani termasuk dalam A. Daring, luring, semi-online, blended learning, atau LMS, Learning Management System. Kalau kita lihat di sini adalah Ibu Ani menyarankan kepada siswanya untuk menonton pembelajaran yang telah disiarkan oleh TVRI. Artinya tidak membutuhkan akses internet, artinya tidak online. Berarti di sini adalah pembelajaran luar jaringan atau luring. Lanjut di soal berikutnya nomor 2. Pak Anton mengajar di salah satu sekolah di kota yang mempunyai akses internet yang sangat mendukung. Oke, kata kunci itu. Sekolah di mana Pak Anton mengajar menetapkan pembelajaran daring. Oke, daring dalam jaringan. Di bawah ini merupakan contoh penerapan pembelajaran daring di sekolah Pak Anton. Kecuali A. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan video conference, misalnya menggunakan Zoom meeting. B. Siswa mengakses video pembelajaran lewat YouTube yang telah dibuat oleh Pak Anton. C. Siswa mengerjakan tugas yang telah disiapkan oleh Pak Anton lewat Google Classroom. D. Siswa mempelajari materi yang telah disiapkan oleh Pak Anton melalui e-book. Atau E. Pak Anton menyampaikan materi menggunakan Microsoft Teams. Kalau kita perhatikan di sini, yang video conference berupa Zoom, kemudian Microsoft Teams, ini adalah ada face to face, ada sinkronus ya. Tapi yang dinyatakan di sini Pak Anton jaringan internetnya kan bagus, berarti yang luring artinya, yang luar jaringan. Yang luar jaringan adalah yang pembelajaran tanpa internet, yaitu melalui e-book, elektronik buku. Pilihan jawaban yang D, seperti itu. Lanjut berikutnya, berikut ini merupakan pembelajaran yang menggunakan prinsip kombinasi, gabungan luring dan daring, yaitu A. Siswa saat berkomunikasi dengan guru menggunakan aplikasi WhatsApp. B. Siswa mengerjakan laporan menggunakan Microsoft Word yang tidak terhubung dengan koneksi internet. C. Saat pembelajaran, guru menggunakan modul dan sekaligus membagikan LKS pada siswa dan pengumpulan tugas dilakukan menggunakan WhatsApp. D. Guru menggunakan kunjungan rumah. E. Siswa belajar menggunakan aplikasi Ruang Belajar. Yang ditanyakan di soal nomor 3 adalah pembelajaran gabungan, prinsip kombinasi atau gabungan antara luring dan daring. Di pilihan jawaban yang A, di sini WhatsApp, ini adalah fokus untuk daring saja. Yang B, siswa ada Microsoft Word tapi tidak terhubung dengan internet, berarti di sini adalah luring. Kemudian di pilihan jawaban yang C, mengerjakan modul, di sini adalah luring, kemudian mengumpulkannya ini adalah daring, berarti ini gabungan untuk pilihan jawaban yang C. Jadi jelas untuk soal nomor 3 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya kita masuk di soal berikutnya nomor 4. Di soal nomor 4, sekolah tempat Pak Ahmad mengajar menggunakan video conference setiap hari Senin. Hal ini dimaksudkan agar guru tetap bisa berinteraksi dengan siswa walaupun tidak tatap muka. Berikut ini alternatif yang bisa digunakan Pak Ahmad dalam pembelajaran pada hari Senin. Oke. Pada hari Senin menggunakan video conference agar guru dan peserta didik dan siswa di sini bisa berinteraksi walaupun tidak tatap muka langsung ya, tidak bertemu langsung, tapi menggunakan video conference. Yang digunakan bisa Microsoft Teams, Webex, Google Hangout Meet, Zoom atau YouTube. Di sini jelas
Kalau interaksi langsung berarti ada perbincangan langsung, Microsoft Teams bisa, kemudian Google Meet, Zoom bisa, Webex juga bisa. Yang nggak bisa adalah yang E, menggunakan YouTube. Selanjutnya di soal berikutnya nomor 5. Bahan ajar adalah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini adalah fungsi bahan ajar bagi guru, kecuali A. Menghemat waktu guru dalam mengajar, B. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, C. Mengubah peran guru menjadi sumber informasi tunggal dalam pembelajaran, E. Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran, atau E. Mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Fungsi bahan ajar bagi guru itu yang ditanyakan, tapi kecuali. Yang jelas di sini adalah mengubah peran guru menjadi sumber informasi tunggal dalam pembelajaran. Kita akan bahas di sini mengenai fungsi bahan ajar bagi guru. Yang pertama, bisa menghemat waktu dalam mengajar. Yang kedua, bisa mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Fungsi yang ketiga adalah meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih interaktif. Sementara fungsi yang keempat adalah sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Selanjutnya di soal nomor 6, Merdeka Belajar yang digulirkan oleh Menteri kita, Nadiem Anwar Makarim, sebelum 100 hari sejak dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Program pendidikan Merdeka Belajar meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Penyederhanaan kenaikan pangkat guru, B. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, C. Ujian nasional, D. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, atau E. Peraturan penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi. Yang tidak termasuk dari program pendidikan Merdeka Belajar di sini adalah pilihan jawaban yang A. Penyederhanaan kenaikan pangkat. Informasi saja di sini mengenai program Merdeka Belajar yang meliputi 4 pokok kebijakan yang terdiri dari ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, RPP, dan PPDB berbasis zonasi. Itu adalah 4 program dalam Merdeka Belajar. Lanjut kita di soal nomor 7. Kebijakan Merdeka Belajar tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP diatur dalam A. Permendikbud nomor 43 tahun 2019, B. Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, C. Permendikbud baru nomor 44 tahun 2019, D. Surat Edaran Mendikbud nomor 44 tahun 2019, atau E. Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Program Merdeka Belajar yang menyatakan bahwasanya adanya penyederhanaan RPP diatur dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Di sini adalah kebijakan mengenai Merdeka Belajar tentang RPP berdasarkan pada Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Sedangkan tentang ujian nasional ini berdasarkan pada Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Hal yang sama juga terjadi pada ujian sekolah yang berstandar nasional. Sementara peraturan tentang penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi diatur dalam Permendikbud baru nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB. Selanjutnya kita di soal nomor 8. Kebijakan Merdeka Belajar tentang penerimaan peserta didik baru 2020 diatur dalam A. Permendikbud nomor 43 tahun 2019, B. C, D, E. Oke, seperti yang saya sampaikan di soal sebelumnya, tadi kan tentang penyederhanaan RPP. Di soal nomor 8 di sini tentang PPDB-nya yang berdasarkan zonasi. Diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Ini yang bawah. Jadi, ini adalah peraturan mengenai kebijakan Merdeka Belajar. 9 dalam hal RPP berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, isinya meliputi penyederhanaan dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menjadi kompetensi inti saja. Ada 3.
Apa saja itu? A, B, C, D, E. Jadi dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dirubah menjadi hanya 3 komponen inti berdasarkan SE Mendikbud nomor 14 2019. Ketiga komponen inti tersebut adalah tentang tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Pilihan yang E. Secara informasi, sebagai informasi saja, di sini dari 13 komponen ada dirubah, disederhanakan menjadi 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau assessment yang wajib dilakukan oleh guru, sedangkan komponen yang lain sisanya adalah sebagai pelengkapnya. Nomor 10. Berdasarkan Permendikbud baru nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB, sebagaimana dinyatakan pada pasal 11, dalam persentase pembagiannya untuk jalur zonasi adalah A, B, C, D, E. Oke, untuk jalur zonasi sebanyak atau paling sedikit adalah 50%. Ini adalah informasinya. Untuk jalur zonasi paling sedikit 50%, untuk afirmasi paling sedikit 15%, untuk jalur perpindahan orang tua, tugas orang tua atau wali di sini adalah 5%, sementara jalur prestasi di sini adalah sisa kuota dari ketiganya tadi berkisar antara 0 sampai 30%. Nomor 11 berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran konstruktivistik, kecuali A, B, C, D, E. Oke. Kecuali ya di sini ya. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran konstruktif. Konstruktif artinya siswa membangun sendiri pengetahuannya, guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Informasi di sini bahwasanya beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran konstruktivistik di sini adalah yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata atau berbasis konteks yang relevan dengan dunia anak. Yang kedua, mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. 4 adalah pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman siswa. Jadi, yang tidak termasuk dari hal-hal yang mendapatkan perhatian dalam pembelajaran konstruktivistik di sini adalah pilihan jawaban yang D. Lebih mengutamakan hasil belajar. Yang benar adalah lebih mengutamakan proses. Nomor berikutnya. Proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki oleh seseorang disebut asosiasi, akomodasi, skemata, respon, atau asimilasi. Oke, agar kita memahami bagaimana asimilasi kemudian akomodasi di sini, ada beberapa teori belajar dari Piaget di sini mengenai struktur kognitif seseorang itu karena proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi itu apa? Asimilasi adalah proses mendapatkan informasi atau pengalaman baru langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki oleh anak tersebut. Sedangkan akomodasi adalah proses penstrukturan kembali struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Nah, dalam hal belajar, Piaget tidak sependapat bahwasanya belajar itu adalah sesuatu yang terbatas, yaitu lebih terpacu atau dipacu ke arah spontanitas terbatas untuk masalah tunggal. Ini adalah teori SR, stimulus dan respon. Jadi di soal nomor 12 jawabannya benar adalah asimilasi karena langsung menyatu, kata kuncinya, menyatu dengan struktur mental, itu adalah asimilasi. Berikutnya, nah kalau 13 yang satunya proses penstrukturan kembali struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Ini yang satunya tadi, yaitu yang pertama tadi kan asimilasi yang langsung menyatu. Yang membutuhkan penstruktural kembali, ini yang disebut dengan akomodasi tadi. Nah, ini asimilasi kan langsung menyatu. Yang akomodasi adalah penstruktural kembali. Jadi itu sebagai kata kuncinya saja. Jadi ini jelas jawabannya adalah yang B. Berikutnya, di dalam struktur mental siswa telah ada pengorganisasian dan pengelompokan bentuk-bentuk persegi, persegi panjang, jajar genjang.
Kemudian siswa diberikan bangun trapesium. Siswa mengerti bahwa trapesium merupakan segi empat dengan sifat yang sedikit berbeda dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Berarti, siswa tersebut menyatukan objek ke dalam struktur kognitif yang sudah dimilikinya. Dan terjadilah apa yang dimaksud dengan, jelas ini ya, tadi kalau sudah menyatu ini langsung menyatu karena konsep persegi, persegi panjang, jajar genjang, kemudian diberikan masalah trapesium, kan hampir sama. Ini adalah segi empat yang memiliki sifat yang sedikit berbeda, hanya hampir sama. Artinya di sini langsung menyatu dengan kognitif yang sudah dimilikinya. Berarti prosesnya adalah proses asimilasi gitu. Itu yang konsep tadi, asimilasi dan akomodasinya. Lanjut berikutnya di soal nomor 15 ya. Di dalam struktur mental siswa telah ada pengorganisasian dan pengelompokan bentuk-bentuk persegi, persegi panjang, jajar genjang. Kemudian siswa diberikan bangun trapesium. Siswa mengerti bahwa trapesium merupakan segi empat dengan sifat yang sedikit berbeda dengan konsep yang telah dimilikinya. Setelah itu terjadi penstrukturan kembali konsep yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, kata kuncinya di sini, penstrukturan kembali. Berarti ini terjadi proses, ya satunya tadi, yang awal kan asosiasi, berarti asimilasi. Berarti yang kedua adalah akomodasi. Penstruktural kembali, akomodasi. Pilihan jawaban yang B. Berikut nomor 16. Kalau kita lihat di sini langsung ke poinnya, kalau sudah ada ejaan miring, Zone of Proximal Development, ZPD, atau zona perkembangan terdekat. Yang ditanyakan adalah tokoh yang menyatakan ini. Apakah Piaget, Vygotsky, Brunner, Pavlov, atau Skinner? Ini jelas ya. Kita informasikan bahwasanya Vygotsky itu berpendapat bahwasanya perkembangan kognitif terbatas dalam rentang kecil pada setiap usia dan interaksi sosial dengan orang-orang yang lebih berpengalaman diperlukan untuk menemukan zona perkembangan terdekat atau yang dikenal dengan ZPD. Jadi jelas di sini jawabannya adalah Vygotsky, pilihan jawaban yang B. Tokoh yang dikenal dengan teori perkembangan sosiokultural adalah 5 pilihannya A sampai dengan E. Sosiokultural. Teori Vygotsky ada 2 gagasan utama. Yang pertama adalah perkembangan intelektual dipahami hanya dari sudut konteks historis dan budaya yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, perkembangan bergantung pada sistem tanda yang ada bersama masing-masing orang ketika mereka tumbuh. Jadi, teori Vygotsky sangat dikenal dengan teori perkembangan sosiokultural. Jawabannya adalah yang B. Berikut merupakan prinsip pembelajaran sebagai implikasi dari teori konstruktivis dari Piaget, kecuali. Oke. Pilihannya A sampai dengan E. Ada sebuah implikasi sebagai implikasi dari teorinya Piaget. Kita berikan informasi saja biar jelas bahwasanya prinsip-prinsip pembelajaran dari teori konstruktivisme atau membangun sendiri pengetahuannya dari Piaget. Artinya di sini dalam proses pembentukan pengetahuan, kebermanaan merupakan interpretasi individual siswa terhadap pengalaman yang telah dimilikinya, atau meaning as internally constructed. Yang kedua adalah pembentukan makna. Yang pertama tadi kan pembentukan pengetahuan, yang kedua adalah pembentukan makna. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah mengajar bukanlah memindahkan pengetahuan, melainkan kegiatan yang memungkinkan anak itu membangun sendiri pengetahuannya. Sedangkan yang keempat, mengajar itu berarti berpartisipasi dengan pembelajar atau berpartisipasi dengan siswa, baik dalam hal membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep masing-masing individu. Struktur konsep dapat membentuk pengetahuan bila konsep baru telah diterima atau dapat dikaitkan atau dapat dihubungkan dengan pengalaman yang telah dimilikinya. Jadi, kalau di soal 18 ini jawabannya adalah yang C. Mengajar merupakan kegiatan memindahkan pengetahuan, bukan. Jadi, mengajar bukanlah konsep atau proses memindahkan pengetahuan.
tetapi anak membangun sendiri pengetahuannya. 19. Berikut merupakan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai implikasi dari teori sosiokultural dari Vygotsky, kecuali A sampai dengan E, pilihan jawabannya. Oke. Prinsip pembelajaran sebagai implikasi teori sosiokultural dari Vygotsky bagi pembelajaran. Artinya, interaksi sosial itu penting. Pengetahuan dibangun dengan melibatkan orang lain akan menjadi lebih baik. Perkembangan manusia terjadi melalui alat-alat kultural, bahasa, simbol, yang diteruskan dari orang ke orang. Zona perkembangan proksimal adalah perbedaan antara apa yang dilakukan sendiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang yang lebih dewasa. Jadi, yang tidak termasuk dalam prinsip pembelajaran sebagai implikasi dari teori sosiokultural Vygotsky adalah yang D. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep masing-masing individu siswa. Terakhir nomor 20, teori yang menyatakan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema adalah teori behavioris, humanis, konstruktivisme, gestalt, atau kognitivisme. Konstruktif, membangun sendiri, ini didasarkan pada pernyataan bahwasanya kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Konstruktivisme di sini berfokus pada menyiapkan siswa pada penyelesaian masalah. Sehingga dalam proses pembelajaran, siswa harus dapat mendapatkan penekanan. Siswalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru atau orang lain. Jadi siswa yang bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Jadi di sini jelas adalah teori konstruktivisme. Pilihan jawaban yang C. Oke? Demikian video dari kami tentang pembahasan triot yang pertama untuk soal nomor 81 sampai dengan 100. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Jago Trik. Jagonya trik unik dan menarik.